Dan pengangkatannya dulu memang diangkat untuk 1 orang, 2 orang, sampai 10 orang nggak kuat. Ini harus pakai kuda. Mbak itu, pokoknya di sini jangan minta sekian. Sejak adanya ini, saya masih SD. Setiap malam ada kebakaran, nggak jadi. Pasar Kota Sragen Sukowati merupakan pasar terbesar yang ada di Kabupaten Sragen. Sesuai dengan namanya, pasar tersebut berada di pusat Kota Sragen yang berada di pinggir Jalan Raya Sukowati. Nampak, pasar ini tak berbeda dengan pasar-pasar lainnya, di mana yang terdiri dari deretan kios penjual baju, sepatu, tas, kuliner, hingga deretan penjahit. Namun tepat di tengah pasar Kota Sragen itu, terdapat tempat yang berbeda dari kios-kios lainnya. Tempat tersebut dikelilingi pagar besi dan tertutup kain berwarna putih. Di dalamnya terdapat 2 batu yang tergeletak berdampingan dengan ukuran yang cukup besar, yang di atasnya terdapat kembang setaman. Oleh para pedagang di pasar Kota Sragen, batu tersebut dikenal dengan nama Eyang Watu atau Eyang Batu. Diketahui, batu itu merupakan batu yang dikeramatkan dan kini telah masuk ke dalam daftar cagar budaya yang terus dilestarikan oleh para pedagang pasar. Saya hanya sekelumit aja, ini detailnya ya pasnya ya, kalau nanti ada kesalahan saya bisa membenarkan lewat nanti apa yang pendamping saya ini Mbak Ratman ya, yang dinamakan Mbah Watu atau Eyang Watu yang ada di tengah-tengah pasar rakyat ini atau pasar tradisional ini adalah suatu tokoh yang luar biasa di Kabupaten Sragen yang berbentuk adalah 2 batu, dan itu asal mula itu dari Destrian Pasar Cilik atau Utara Terminal Lama dulu. Itu waktu itu adalah barangkali itu adalah suatu aura yang sangat luar biasa untuk kemajuan, untuk keamanan, untuk kebersatuan di Kabupaten Sragen. Akhirnya waktu itu dipindahkan ke pasar kota yang dulu awalnya masih belantara. Terus itu katanya kembali lagi ke Destrian. Dan akhirnya dengan adanya tokoh-tokoh berkumpul, sesepuh berkumpul, terus akhirnya dikatakan dikasih ritual-ritual yang kejawennya masih berlaku di Jawa ini. Terus akhirnya waktu itu dipindahkan lagi ke pasar kota yang awalnya tadi saya sudah sampaikan masih belantara, dan itu ternyata sampai sekarang. Dulu itu kalau mitos sejarah ya Pak, jadi kalau saya tahu persisnya kan enggak gitu ya, persisnya itu jadi pemindahan dari Destrian sampai ke pasar kota ini dulu itu malah dinaikkan kuda ya, dulu itu. Nah waktu itu belum bupati, jadi bupatinya masih masih dari keturunan dari Mangkubumi, dari itu. Jadi urutannya itu, jadi batu ini di sini itu kurang lebihnya itu bupatinya belum bupati seperti sekarang. Memang dulu bupati ada, cuma kan bupatinya itu masih keturunan dari Keraton Surakarta gitu. Ya jelasnya kan ini jadi
bisa di istilahnya suatu ada keramatnya, tapi ya nyuwun sewu, ini kan istilahnya kalau ada mitos-mitos sekarang kan, wah nanti orang dalam pasar ini kalau sering gampangnya apa di sini itu membuat laris itu nanti kesalah persepsi. Ya ini batu ini kan memang itu istilahnya bisa dijadikan cakar budaya. Tentunya namanya cakar budaya itu kan barang yang bersejarah kayak gitu. Jadi tentunya barangkali nanti ya kalau pasar ini mau dibangun, jadi kalau bisa ya istilahnya penempatannya itu ya namanya nempat ke barang cakar budaya kan yang bagus, tidak asal-asalan gitu loh maksudnya gitu. Ya memang dulu ini ada juru kunci, tapi sejak ada juru kunci itu pun saya nggak pernah berkomunikasi dengan juru kunci. Cuma kan ya saat ini sama karena anak muda termasuk Mas Mario selaku ketua KPPKS, ini istilahnya merawat cakar budaya, ya Mas ya. Iya. Jadi dengan merawat ini jangan Mbak En nanti punya keyakinan berarti Pak ini mengambil sesuatu dari yang ini enggak gitu, tahu ya, jadi tangkap ya. Jadi ini hanya istilahnya itu kita ini ngopeni cara wong Jawa itu menempatkan barang yang itu bersejarah itu kan ya saya pikir barang yang sejarah itu kan boleh-boleh aja, kalau terkait dengan agama kan boleh, karena semua sekarang apa yang diceritakan kan tinggal sejarah-sejarah kan. Kalau mau ada pengunjung itu pengen tahu apa tahu Mbah Dukun di pasar Mbah Watu Dukun itu yang mana, enggak apa-apa untuk semua, mungkin dari seluruh Indonesia mungkin hanya satu yang ada di sini tok pasar yang namanya itu loh. Dan pengangkatannya dulu memang diangkat untuk 1 orang, 2 orang sampai 10 orang nggak kuat. Ini harus pakai kuda. Pedagang pasar kota itu orangnya ramah, santai, santun. Nah, ketika tujuannya baik, pasti ya diladeni baik lah. Ini tadi orang Jawa kan toto kromo, sopan santun, Mas ya. Orang Sragen adat ketimuran tetap berjalan bagus. Mbak itu pokoknya di sini jangan minta sekian. Saya tidak mau minta Mbak itu, tapi tolong kan kadang-kadang tolong saya mohon kepada Mbak untuk mohon kepada yang kuasa, bukan langsung. Saya mohon seperti itu. Kalau Jumat lain kebanyakan untuk minta. Ya kan. Tiap Jumat lain. Ini masih ada gitu? Masih ada. Itu orang Jawa Timur sebenarnya. Dari luar Kabupaten Sragen. Jawa Timur banyak sekali. Di setiap maupun itu ya monggo emang bisa mau diajar itu monggo. Ngomong sendiri nggak apa-apa. Saya pantas saya nggak apa-apa. Kalau ngomong sendiri nggak apa-apa. Itu aja. Sebenarnya ini sebagai pelindung pasar kota. Sejak adanya ini saya masih SD. Setiap malam ada kebakaran nggak jadi. Itu saya masih SD. Itu sudah ke atas, tapi itu nggak sendiri. Nggak sendiri, nah itu saya sendiri nggak ngerti kok gitu, kok bisa ya gitu loh. Seperti yang kemarin di sana di kios itu yang besar sekali, nggak sampai dalam. Gitu. Terus sebelah timur juga ada, sudah begini. Kalau itu memang nggak ada pelindungnya, mungkin ya terjadilah. Tapi yang mohon pada ini yang itu harus di baik-baiknya. Saya juga sebagai perawat ini ya, saya mohon nanti kalau bisa itu ya apa kata itu jangan sampai dipindah. Itu saja. Betulnya dulu itu ya nggak ada istilah harus dimapain kan, nggak ada. Tapi di Kabupaten Sragen ini kan ada pasar sapi, ada pasar kambing, ada pasar sepeda. Pada saat itu kan berdekatan, Mbak. Kalau pasar sapinya ya Destrian arah ke barat, itu kan pasar Kebo, itu kan Paing, dan itu Sambor Kambing. Kalau pasar sepedanya dulu
di ini selatan rel. Dan nah selatan rel yang dulu. Kalau saudara. Terus itu kan ramenya kan Paeng. Nah pada saat Paeng itu kan ada yang namanya dulu memang ada yang nunggu selain Mbah Gemen siapa ya? Ada dulu nggak salah. Itu kan pokoknya Paeng, setiap Paeng itu ada. Nah terus ada yang ya itulah karena orang itu kadang-kadang berpikiran gini, sudah masuk kategori pikirannya itu saya kalau ke sana itu yang baik yang ini yang Jumat Paeng kan mesti ada yang gitu. Sebetulnya ini hanya cakar budaya ya karena rezeki dan sebagainya itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu diyakini aja kita maksudnya gitu. Kalau saya itu lahir saya kan 58. Berarti pada saat 65 itu saya kurang lebihnya kelas 1 sampai kelas 2. Jadi pada saat itu di sana itu ada terminal, di sini itu masih apa ya alang-alang, ada suket, ada yang bebakulan itu sistemnya masih ya acak-acakan lah Mbak. Terus pinggir gitu ke sana itu tuh pagar gedek lah yang biasa, ada gedek bambu, ada yang pokoknya seadanya, secukupnya. Yang penting besok pagi sampai jualan. Enggak, ini wujud batu murni utuh. Nah, nanti bisa lihat batu utuh 2 wujud batu murni. Tidak ada bentuk dibikin apa ini enggak. Jadi batu yang wujudnya ya seperti ini. Ya, ini alhamdulillah sekali bahwa pasar kota ini jumlahnya sekitar kurang lebih 1000 los kios toko, itu sekitar 1000 pedagang yang ada di pasar kota ini. Aneka macam ya? Iya, ya ada kain, ada sepatu, ada penjahit, ada bola pecah, kuliner, itu masih namanya pasar tradisional, pasar rakyat ya, semua masuk. Penegasannya itu kalau di sini nggak ada penegasan. Itu muncul kan tiba-tiba. Kadang peziarah itu nggak kontak. Tapi di sini setelah dia hadir di sini tujuannya apa? Ya umpama tujuan ke Mbah Watu, yaitu nanti tinggal menyampaikan yang pelantara. Ya seperti itu. Tidak ada untuk penegasan harus melalui ini, harus ini enggak. Jadi dia datang. Tujuannya ini ya udah nanti ada pelantarannya, udah itu aja. Jadi tidak ada yang saklek banget untuk ibaratnya pakai hal-hal yang ini enggak ada. Yeah. Bisa nyekar juga Bu? Bisa, malah ya tujuannya itu nyekar. Terus apa yang di ini udah itu tergantung masing-masing tamu yang hadir. Kalau ini enggak Mbak, ini murni. Jadi ini tolong nanti biar cakar budaya tetap bersih dengan cakar budaya. Tapi kalau orang yang mau datang mau seperti itu, ya itu hak mereka loh Mbak. Okay? Jadi enggak ada Mas Joko itu mengatakan Mbak besok lagi kalau ke sini bawa kantil, bawa apa itu. Nah ada. Jadi tolong ini saya ditegaskan. Ini dengan adanya rangkuman tadi, Mbak, ini yang poin yang baik sekali. Ya ini saya minta dukungannya untuk pasar kota ini secepatnya untuk dibangun dan direalisasi. Usulan-usulan dari paguyuban, apalagi dari pedagang menginginkan pasar rakyat, pasar tradisional yang udah tidak layak ini menjadi pasar yang modern. Dan ini Mbah Watu atau Eyang Batu ini udah ada sepakatan bersama dari tingkat apapun bahwa ini walaupun nanti berbentuk mall apa ini pasar ini modern, ini tetap dipertahankan di sini. Tidak mengurangi bentuk, tidak mengurangi ukuran, tidak mengurangi apa-apa, udah ada kesepakatan. Ini adalah respon yang positif dari tanggapnya kita selaku tangan panjang dari pedagang pasar kota ini. Dan saya menghimbau semuanya, dan ini udah dimasukkan termasuk cakar budaya dari dinas terkait yang kemarin udah hadir di sini,
yaitu kemarin juga ada dari Pak Ratman juga yang memberi masukan, dan saya terus Mas Joko sendiri, semua saling melengkapi. Itu betul yang dikatakan Pak, ini adalah kita itu anak muda yang merawat, ada yang merawat ya masalah sejarah, yaitu tadi sekelumit ini barangkali betul dan barangkali itu benar, dan itu mudah-mudahan ini semua dengan adanya Cagar Budaya di sini membantu untuk memberikan manfaat atau memberikan kebaikan, memberikan rezeki kepada pedagang-pedagang yang selama ini ikut membantu perkembangan atau perjalanan pemerintahan di Kabupaten Sragen. Ini selalu aman dengan sejuk, ya yang disampaikan tadi betul. Pasar rakyat itu harus pasar yang sejuk, pasar yang aman, yang bisa mengayomi pengunjung maupun semuanya.